Gunung Rinjani, sebuah mahakarya alam di Nusa Tenggara Barat. Puncaknya menjulang megah 3.726 meter di atas permukaan laut. Tapi di balik keindahannya, tersimpan bahaya yang tidak terduga. Pada hari Sabtu 21 Juni 2025, seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, memulai langkahnya menuju puncak Gunung Rinjani dengan semangat dan harapan besar. Perempuan berusia 27 tahun itu datang membawa mimpi dan kecintaannya pada alam. Ia tak pernah menyangka bahwa pendakian yang ia anggap sebagai petualangan indah ini justru menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Di tengah cuaca ekstrim, Juliana terjatuh dari tebing setinggi 600 meter di kawasan Cemara Nunggal. Lokasi ini berada di jalur pendakian menuju puncak, dikenal sebagai salah satu area paling terjal dan berbahaya di Rinjani. Menurut saksi mata dan tim SAR, saat itu angin kencang dan kabut tebal membatasi pandangan. Dalam hitungan detik, Juliana kehilangan pijakan. Tubuhnya menghantam bebatuan terjal di bawah. Evakuasi Juliana Marins dari Gunung Rinjani bukanlah proses mudah. Tim SAR gabungan dan relawan menghadapi berbagai tantangan ekstrim yang memperlambat penyelamatan. Medan sulit dan cuaca buruk menjadi dua faktor utama penghambat. Tebing curam, batu lepas, serta perubahan cuaca cepat membuat setiap langkah tim penuh risiko. Terlebih, lokasi jatuhnya Juliana berada di dasar jurang yang dalam dan terjal, membuat operasi penyelamatan jauh lebih kompleks dan berbahaya. Setelah 2 hari penuh perjuangan di medan berat, pada tanggal 24 Juni, tim akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah Juliana. Ia dibawa ke RS Bali Mandara untuk dilakukan autopsi. Dokter forensik Ida Bagus Putu Alit mengungkap hasil autopsi yang memilukan. Juliana mengalami luka serius akibat benturan keras. Organ dalam rusak parah, tulang-tulang patah, dan luka lecet di sekujur tubuh menandakan ia terguling keras menghantam bebatuan. Diperkirakan, Juliana meninggal dunia dalam waktu 15 hingga 30 menit setelah jatuh. Kemudian juga patah tulang dan luka-luka itu multiple. Jadi hampir pada seluruh tubuhnya, termasuk juga organ-organ dalam yang ada di dada dan di perut. Jadi kalau kita perkirakan itu tidak lebih dari 20 menit setelah trauma terjadi. Kematian ini menimbulkan kehebohan. Beredar rumor bahwa pemerintah Brasil akan membawa kasus ini ke ranah hukum internasional, menuduh adanya kelalaian dalam evakuasi. Namun, pada 4 Juli 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya memberikan klarifikasi tegas kepada publik terkait isu yang tengah berkembang. Pemerintah sangat concern dan berduka atas meninggalnya Juliana Marins, dan pemerintah menganggap kematiannya adalah insiden kecelakaan dan yang sesuatu yang bisa terjadi sebenarnya pada setiap pendaki gunung dimanapun berada. Dan seperti kita mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini telah dan sedang berlangsung untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Walaupun dari berbagai koordinasi yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa memang pada saat kejadian cuaca sangat ekstrim di Rinjani, dan kita ketahui bahwa Gunung Rinjani ini termasuk medan pendakian yang sulit. Selain berbatu terjal, juga disekitari oleh hutan tropis yang lebat, dan kemudian juga angin dan cuaca ekstrim sedang terjadi pada saat kejadian. Dan kita ketahui bahwa ada pemandu wisata yang melakukan pemandu pendakian yang melakukan pemanduan atas pendakian itu, dan juga sudah dimintai keterangan. Dan kita ketahui juga bersama bahwa yang bersangkutan terjatuh dari tebing gunung dan
ditemukan sekitar 600 meter dari ketinggian. Jenazahnya ditemukan di sana, dideteksi melalui drone, diketahui di satu posisi, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, ya sampai hampir 3 hari baru dapat dilakukan evakuasi. Evakuasi telah dilakukan oleh tim SAR, dibantu oleh relawan yang paham lika-liku sekitar Gunung Rinjani, dan tidak mudah melakukan evakuasi ini oleh karena lokasi yang tebing yang sangat curam, kemudian hutan tropis dan angin yang bertiup kencang ekstrim pada waktu itu, sehingga tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali evakuasi dilakukan secara manual dan dilakukan secara vertikal. Menanggapi permintaan keluarga korban untuk melakukan otopsi ulang di Brasil, guna memastikan waktu kematian, Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mempersilakan dan menghormati keinginan tersebut. Namun, Yusril menegaskan bahwa hasil otopsi ulang tidak akan jauh berbeda dengan hasil otopsi yang dilakukan di rumah sakit di Denpasar, Bali, selama metodologinya mengikuti standar forensik yang sama. Dari Denpasar telah dibawa oleh pesawat Angkatan Udara Brasil dan telah tiba di Brasilia. Pemerintah terus memantau perkembangan setelah jenazah dikembalikan ke Brazil, dan mengetahui juga bahwa keluarga korban meminta kepada satu badan, yaitu badan federal untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan, sebenarnya laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Brazil, dan lembaga ini juga telah meminta adanya otopsi ulang, dan pemerintah menghormati, menghargai keinginan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh keluarga, walaupun kami berkeyakinan bahwa jika otopsi ulang dilakukan mengikuti metode yang sama berdasarkan standar forensik yang berlaku, sebenarnya hasilnya tidak akan jauh berbeda antara otopsi yang dilakukan di Denpasar dan otopsi yang dilakukan di Brazil sendiri. Merespon pernyataan bahwa kasus Juliana Marins akan dibawa ke ranah hukum internasional, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mencermati dan mengikuti perkembangan tersebut secara seksama. Yusril menyebut bahwa hingga kini pemerintah Indonesia belum menerima nota diplomatik atau pemberitahuan resmi apapun dari pemerintah Brasil terkait langkah hukum tersebut. Kami juga menyimak dengan seksama berbagai statement yang dikeluarkan oleh badan yang disebut dengan Federal Public Defender's Office of Brazil atau FPDO. Yes. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brazil, kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brazil. Jadi lembaga inilah yang bersuara keras mengenai kasus insiden kematian dari Juliana Marins ini. Namun setelah kami berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan juga Menlu Sugiono tadi malam, dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Yang ada statement yang dikeluarkan oleh FPDO, lembaga independen yang mantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM, jadi statusnya itu sama seperti Komnas HAM yang ada di sini. Jadi bukan pemerintah Brazil belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik ataupun menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Marins ini, supaya publik di Indonesia juga memahami dan para wartawan juga memahami, karena yang saya baca dari pemerintah Brazil akan membawa pemerintah Indonesia ke hukum internasional. Jadi yang mengajukan itu adalah badan independen negara
tapi bukan resmi dari pemerintah Brazil sendiri. Banyak yang membandingkan proses evakuasi Rinjani dengan gunung-gunung di luar negeri seperti Himalaya. Tapi Yusril menjelaskan bahwa kondisi geografis Rinjani sangat berbeda. Diharapkan seperti diminta oleh keluarga korban, mengapa tidak dilakukan penyelamatan dengan menggunakan helikopter, dengan membandingkan situasi Gunung Rinjani dengan Gunung Himalaya memang jauh berbeda. Gunung Himalaya itu adalah daerah pegunungan bersalju, tidak banyak pohon, ya, berbeda dengan Gunung Rinjani yang diliputi oleh hutan tropis yang lebat dan cuaca ekstrim dan bukit yang terjal, sehingga sangat sulit menggunakan helikopter untuk melakukan upaya evakuasi, sehingga satu-satunya jalan yang dilakukan adalah evakuasi secara manual, sehingga lebih lama daripada waktu yang diharapkan. Gunung bukan hanya soal keindahan, tapi juga tentang menghormati alam, memahami batas kemampuan, dan kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Juliana Marins, namamu akan dikenang, bukan hanya karena tragedi ini, tapi karena telah mengingatkan dunia bahwa alam, betapapun indahnya, harus dihormati dengan kesadaran dan persiapan yang matang. Kematian Juliana Marins adalah tragedi, tapi juga pengingat keras akan besarnya risiko di balik keindahan alam. Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan menjamin seluruh prosedur, mulai dari evakuasi hingga autopsi, dilakukan sesuai standar. Hingga kini, tidak ada langkah hukum dari Brasil. Komunikasi diplomatik tetap berjalan normal. Kepada setiap petualang, kepada setiap pemimpi yang menatap megahnya puncak-puncak gunung, semoga kisah ini tidak menjadi dongeng tentang ketakutan, melainkan cahaya kesadaran. Mari kita hormati mereka yang telah gugur bukan hanya dengan keheningan, tetapi juga dengan kebijaksanaan, untuk melangkah dengan hati-hati, untuk tidak pernah meremehkan kekuatan alam bebas, dan untuk selalu membawa rasa hormat, cinta, dan kerendahan hati di setiap langkah yang kita tapaki dalam pelukan alam raya.